Terima kasih teman hati masih di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, Kang Rasid, berbicara soal memainkan hati, bahaya main hati, ini saya punya artikel nih. Saya ajak teman hati yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk kita simak artikel berikut ini. Ini dia artikelnya. Nah, itu dia artikelnya, Kang. Viral, sakit hati ditinggal selingkuh kala merantau di Kalimantan, suami robohkan rumah istri pakai alat berat. Nah, aksi suami robohkan rumah istri ini menggunakan alat berat ini terjadi lantaran pria tersebut diselingkuhi oleh istrinya yang selama ini ia merantau ke Kalimantan. Nah, padahal hasil kerja selama ini dipergunakan sedikit demi sedikit teman hati untuk membangun rumah tangga mereka, untuk membangun rumah untuk sang istri nih. Tapi karena istrinya selingkuh, sakit hati, akhirnya dirobohin dia itu rumah. Ini bahaya main hati nih, contoh konkretnya ini ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman hati, ini bukti kan? Ketika istri bermain hati, dikatakan selingkuh namanya. Iya. Ada kalimat lain apa? Pelakor ya? Beda ya? Beda. Selingkuh itu selingan indah, keluarga utuh. Cek saha eta teh. Emang ada kepanjangan? Iya. Tidak ada ibadah dengan berbuat dosa. Tidak ada bahagia dengan dosa. Ingat, katakan, selingkuh ada dengar-dengar kayak sir bahwa selingkuh itu kan mungkin bosan atau apa. Maka singkatan selingkuh itu selingan indah, keluarga utuh, cek saha eta teh. Bohong eta teh. Itu hanya bemper saja. Jadi yang jelas tidak ada bahagia dengan berbuat dosa. Nggak ada bahagia, tidak ada bahagia dengan berbuat maksiat. Buktinya hancur tuh. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kata kepada yang seperti ini. Ini bermain hati, bahaya. Maka rumah tangga itu harus dirawat. Kalau sudah kata satu, aku siap dinikahi oleh abang, itu sampai kiamat atau pegang. Sakinah mawadah warahmah, namanya samara. Tidak boleh. Maka oleh karena itu, ketika ketika lawan dari selingkuh adalah taat kepada sang suami. Nih punten sekali, ketika suami pergian keluar, ini kan sedang nyari nafkah keluar. Pas pulang-pulang ya, beliau istrinya selingkuh. Maka punten sekali, tidak ada lain, tidak ada bukan, rumah tangga itu menyatukan dua kepala yang berbeda dan dua jiwa yang berbeda. Itu disatukan. Yang satu mah backgroundnya begini, yang satu backgroundnya begini. Disatukan itu hanya dengan karena Allah. La ilaha illallah. Harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari ada sebuah kisah kayak Yasir. Ketika sang istri tinggal jihad, suami nyari nafkah, berpesanlah kepada sang istri. Ma, ketika papa ada di luar, kalau ada sesuatu, tolong izin kepada papa dan ma. Harus izin, tolong izin, Pak. Kalau tidak ada izin, jangan sampai keluar. Sang istri keluar tanpa izin, itu dosa. Dosa sekali. Hatta nyebrang ke depan rumah, dapat izin ibadah itu. Ibadah isi mah di rumah. Maka muncullah keluar baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka oleh karena itu pun sekali hati-hati dengan hati. Apalagi maka oleh karena itu memberikan contoh, jangan hati itu punya karakter. Kalau ada lihat yang manis, yang itu godul basor, tundukin saja. Kata Sayyidina Ali, pandangan pertama adalah rezeki, tapi pandangan kedua adalah maksiat. Lihat yang molek itu, lihat yang ganteng. Subhanallah khalaqta hadza batila. Jadi ibadah. Tapi kalau kedipan kedua jangan. Jadi melek terus dulu ya. Diganjal, dikorek api, diganjal jangan. Nah, itu ya. Jadi itu maka kalau pakai kacamata tauhid itu jadi ibadah. Lihat ketika suami memandang istri gitu ya. Ini obat anti selingkuh. Ketika sang suami memandang istri, sarotka, membahagiakan suami. Ketika suami memandang istri, membahagiakan, itu ibadah, Pak. Ibadah sekali itu. Maka apakah kita tidak tertarik dengan ibadah ini? Yuk bandingkan. Jangan sampai berita ini membuat kita geningan gitu ya, saya tidak mau nikah deh. Oh, jangan seperti itu. Tidak seperti itu. Saya takut disakiti. Tidak. Maka oleh karena itu biasanya kualitas rumah tangga di ibu kota, kualitas rumah tangga di tengah hegemoni dunia itu sudah ada rusak kualitasnya. Maka sebelum menikah belajari dulu bagaimana menikah itu, bagaimana ilmunya menikah, bagaimana niatnya menikah. Itu harus dipelajari dulu supaya tidak terjadi disakiti hatinya. Maka oleh karena itu izin Kak Yasir bahwa
peristiwa ini, Masya Allah, cukup mengenaskan. Maka kualitas rumah tangga itu berawal dari komunikasi. Komunikasi dia dengan Allah, komunikasi dengan pasangan-pasangannya. Maka oleh karena itu, suami istri seperti, contoh lihat, ketika sang istri nangis, jangan berkata begini, nangis gitu aja, nangis mah. Berhentikan nangisnya, jangan. Kalau sang istri nangis, jangan suruh memberhentikan tangisannya. Kasih dada saja. Sini mah. Sini. Kedua, kalau terus sedang bicara, eye contact, lihat wajah dan mata istrinya. Itu eye contact itu masuk ke hatinya. Akan sampai ke hati. Tapi yang muhrim, jangan yang tidak muhrim kayak sih. Betul. Kalau yang tidak muhrim itu membahayakan. Dimurhimkan dulu. Iya, dihalalkan dulu gitu ya. Itu kayak sih, jadi mengkhawatirkan, harus kembali kepada Kemudian Kang Rasid, ada tidak tips yang bisa disampaikan oleh Kang Rasid terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga hati biar tidak mempermainkan hati ini? Betul. Allah menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya satu, untuk menata manajemen hati harus dengan zikir kepada Allah. Cuma satu ya Kang ya? Hati ada 3 jenis kayak Yasir. Ada 3 jenis. Ada kolbun salim, hati yang selamat. Yang kedua ada kolbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga ada kolbun mayit, hati yang sudah mati. Nah, ini kolbun marid yang selingkuh ini. Hati yang sakit. Kalau Fir'aun, kolbun mayit, hatinya sudah mati. Tidak dengar Tuhan, ngaku dirinya Tuhan, mati dia. Nah, bagaimana Kang Rasid cara kolbun salim? Nih, tugasnya, tipsnya. Bahwa makanan badan, ingat kembali, bahwa tubuh kita ada 3 unsur, ada hati, ada kepala, ada anggota badan. Makanan badan itu adalah dengan makanan dan minuman yang halal. Makanan akal adalah ilmu pengetahuan. Makanan hati adalah zikir kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi 2 jenis, ada ibadah lahir, ibadah fisik, ada ibadah batin. Ibadah fisik, sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Umroh, ibadah fisik. Haji, ibadah fisik. Coba kita lontar, tawaf, sa'i, ibadah fisik. Ada ibadah di atas fisik, ibadah kolbu. Nah itu apa tuh Kang? Ibadah kolbu, manajemen kolbu. Pertama, zikir, ingat kepada Allah. Zikir. Yang kedua, sabar. Itu ibadah kolbu, sabar itu. Ada musibah, sabar. Kedua, syukur. Itu ibadah kolbu. Ketika dapat nikmat, syukur. Lain sakartum, la azidannakum. Yang kedua, taubat kalau maksiat. Ketika maksiat, astagfirullahaladzim. Itu taubat lisan. Kalau taubat hati adalah dia mengatakan menyesal. Kemudian ikhlas ketika ibadah. Itu manajemen hati. Apa tadi teman hati? Kalau ibadah hati adalah zikir. Berupa apa? Sabar ketika musibat. Syukur ketika nikmat. Taubat ketika maksiat. Kemudian ikhlas ketika ibadah. Itu adalah manajemen hati. Coba diulang lagi kan tadi, bagus nih. Obat hati pertama. Ibadah hati adalah zikir, ingat kepada Allah. Zikir. Dijawantahkan dengan sabar ketika musibah. Syukur ketika nikmat. Kemudian ikhlas ketika ibadah. Dan taubat ketika maksiat. Itu hati.